Pada semua peserta, harap mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul untuk mengadakan acara webinar pada malam hari ini. Walaupun hanya bertatap via HP atau via laptop ya, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kalau berinsalam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seraya melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah Aini. Teman-teman di sini bisa panggil saya Lia. Saya yang akan menjadi moderator pada webinar pada malam hari ini. Nah, webinar pada malam hari ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Open Recruitment yang udah kita lakukan beberapa hari yang lalu, yang mana ini merupakan agenda wajib dari yang harus diikuti oleh seluruh peserta yang udah mendaftar kemarin ya. Nah, Liu. Iya bang. Mungkin kawan-kawan bisa di suaranya mungkin bisa di apa dulu? Di mute dulu suaranya. Gimana? Mungkin Iya. bisa di mute dulu suaranya. Soalnya agak ribut gitu. Mungkin dari gitu. moderator aja dulu yang apa? Moderator aja dulu yang. Iya. Tapi kamera tetap aktif ya bang? Iya, siap. Iya. Yaudah, kepada para peserta mikrofonnya di mute aja dulu ya. Tapi kamera tetap aktif. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah Aini yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Baiklah, webinar kita pada malam hari ini berjudul Pemanfaatan Waktu yang Baik, yang mana merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Open Recruitment kita kemarin. Jadi, webinar pada malam hari ini wajib ya diikuti oleh seluruh peserta yang udah mendaftar pada oprek kemarin. Nah, webinar pada malam hari ini akan diisi oleh pemateri yang bernama Bang Ade. Saya akan membacakan dulu CV dari Bang Ade. Bernama lengkap Ade Surya Dwi Putra SIKOM. Tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 24 Maret 1994. Di AMR sendiri, Bang Ade memegang jabatan sebagai Direktur Program. Nah, untuk pengalaman organisasi, Bang Ade mempunyai banyak sekali pengalaman organisasi ini, teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah Kepala Divisi Inovator Nusantara Regional Riau. Yang kedua, Ketua Youth for Climate Change YFCC Riau. Yang ketiga adalah Co-founder Green Active Youth. Selanjutnya adalah Kepala Divisi Kaderisasi Perhubungan Masyarakat Muda Riau. Selanjutnya adalah Kepala Departemen Bidang Lingkungan Relawan Muda Riau. Selanjutnya adalah Ketua Forum Pemuda Remaja Kelurahan Air Putih. Dan yang terakhir adalah Direktur Jenderal Bidang Kementerian Lingkungan Hidup BEM Universitas Riau. Wah, sungguh banyak sekali ya. Baiklah, kepada Bang Ade untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat dipersilakan. Langsung aja ya Bang. Oke, Abang. Pada peserta tolong, bentar Bang, potong bentar. Itu kameranya tolong dihidupin dong untuk para peserta, agar kita memastikan bahwa semua peserta menyimak materi. Masih ada beberapa yang belum. Cara nge-share materinya gimana nih? Maaf, Abang lupa. Langsung aja Bang. Presentasi. Oke. Kita sharing-sharing aja Bang. Dan nampak? Nah, untuk para peserta dicatat ya, kalau ada pertanyaan sekiranya nanti di akhir sesi kita bakal ada sesi tanya jawab sama materi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja dicatat. Udah nampak Bang, belum? lanjut Bang. Materinya udah nampak? Apanya tuh Bang? Materinya belum Bang. Abang share slide ya? Iya. Belum lagi Bang. Sebentar ya.
Nampak? Belum. Tidak nampak apa? Kalau dilihat belum sih Bang apanya? Slide-nya. Udah bang. Nampak bang, di kami udah nampak. Udah bang. Oh, berarti di sini. Tidak ya? Iya udah bang. Tidak, oke. Udah. Iya ya? Nampak? Udah nampak bang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir pada webinar rangkaian oprek dari Awak Muda Riau. Dan pada hari ini alhamdulillah ini adalah webinar yang pertama. Kita akan melaksanakan webinar 6 hari ke depan dari hari ini sampai hari berikutnya gitu. Jadi ada 6 materi nanti berikutnya yang akan mengisi kegiatan ini nantinya. Mungkin saya perkenalkan lagi, nama saya Ade Suryadi Putra. Saya biasa dipanggil Ade. Kita di sini saling belajar, sharing nantinya. Jadi istilahnya di sini kita hanya bertukar pikiran dan saling belajar gitu. Nanti jika saya ada salah atau kekurangan mungkin bisa dikasih saran dan masukan gitu. Dan di sini saya juga aktif di Awak Muda Riau sejak tahun 2017 dan juga dulu awalnya saya diamanahkan sebagai koordinator di wilayah Provinsi Riau dan sekarang diamanahkan sebagai kepala bidang program. Dan aktivitas saya pada saat ini, saya di riset lingkungan dan juga sekarang saya berada di NGO lingkungan. NGO itu adalah sebuah organisasi non-profit. Jadi dia itu NGO, non-government organization. Nama itu Generation Foundation dan terletak di Jawa Barat, Kota Bandung. Dan alhamdulillah saya sudah di sana sejak sudah lama juga, sudah hampir sekitar 1 tahun saya di sana. Dan itu pekerjaannya saya sebagai content creator di medianya gitu. Dan kalau turun ke lapangan saya langsung turun ke lapangan bagian project officer-nya. Mungkin tanpa berlama-lama, saya diamanahkan oleh panitia Awak Muda Riau pada hari ini akan menyampaikan sedikit materi gitu tentang manajemen waktu. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Ini ada pemanfaatan waktu dengan baik yang saya ambil. Jadi pengertian manajemen ini sangat banyak. Jadi manajemen ini yang saya dapat artikan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Jadi manajemen waktu itu kalau menurut saya merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan penguasaan produktivitas waktu sehingga dapat melakukan suatu kegiatan secara efektif. Mengapa kita penting manajemen waktu? Kalau menurut saya manajemen waktu itu sangat penting sekali karena dengan manajemen waktu itu semua kegiatan yang bisa kita laksanakan, kita lakukan itu agar bisa terjadwal dengan baik dan kegiatan kita dari pagi sampai akhir itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu pentingnya manajemen waktu membantu kita untuk bekerja secara lebih efektif dan skala prioritas. Manajemen waktu menjauhkan kita dari stres, dapat mengontrol setiap tugas tepat waktunya. Manajemen waktu menghindari kita dari hambatan, gangguan dan menghalangi dari tujuan. Selanjutnya, mengurangi kecenderungan untuk menunda. Biasanya hal yang satu ini membuat manusia di dunia susah kali untuk sukses. Semakin bertambahnya umur, sebagai mahasiswa pastinya akan memiliki banyak kegiatan yang tantangan baru. Peran sekaligus tanggung jawab serta prioritas yang harus dilakukan. Pada masa adaptasi, pada masa remaja, sebelum menjalani pendidikan,
Selanjutnya, ke masa dewasa muda mulai merintis pendidikan tinggi, pendidikan tinggi. Selanjutnya, membuat dan menuntut terjadinya perubahan besar di dalam menata manajemen waktu. Selanjutnya, lalu bagaimana cara memperbaiki manajemen waktu? Yang pertama yang sudah saya biasa lakukan, yang sudah saya terapkan di kehidupan saya. Yang pertama itu saya membuat buku agenda. Yang kedua, tulis semua kegiatan, semua tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Lalu tulis semua tanggal, hari, waktu untuk kegiatan yang bersifat sosial dan personal. Yang keempat, susun prioritas kegiatan. Yang kelima, pastikan jadwal rutin mingguan Anda itu terdiri dari perpaduan yang seimbang. Pastikan bahwa Anda mematuhi jadwal rutin mingguan yang Anda susun. Sifat-sifat waktu itu ada 3. Yang pertama, bisa kita lihat, sifat waktu dapat diganti. Yang kedua, waktu dapat melenakan. Yang ketiga, waktu adalah momen. Kuadran waktu 1 itu mendesak. Yang kedua, kuadran 2 itu tidak penting tapi mendesak. Kuadran ketiga, penting tapi tidak mendesak. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Mengapa begitu? Mendesak itu artinya penting dan genting, tidak penting dan genting. Jika tidak mendesak, penting dan tidak genting, lalu tidak penting dan tidak penting. Kuadran waktu itu ada 4 yang saya sampaikan tadi, mendesak. Contohnya yang itu kuadran mendesak, letakkan segala sesuatu yang Anda anggap penting dan harus segera dilakukan pada kuadran ini. Contohnya ketika kita membuat tugas akhir kita, tugas kuliah kita, itu yang mendesak. Yang kuadran kedua, tidak penting tapi mendesak. Kuadran ini berisi hal yang menuntut Anda tidak penting, tetapi harus segera dikerjakan saat itu juga. Yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Bagian ini berisi tentang pentingnya untuk diselesaikan, namun dapat Anda cicil secara bertahap. Yang keempat, kuadran penting dan mendesak. Nah, ini adalah bagian cenderung ditukar kebanyakan orang dengan kuadran 1. Selanjutnya, untuk menyusun beberapa teknik-teknik, kita cukupkan waktu tidur. Yang kedua, upayakan jadwal aktivitas Anda berakhir pukul 22.00 ataupun pukul 10 malam. Jadwalkan waktu belajar mandiri Anda minimal 20 jam per minggu atau di luar waktu kuliah di luar waktu kuliah kelas. Selanjutnya, rencanakan waktu belajar mandiri maksimum 10 jam per hari. Rencanakan waktu belajar mandiri untuk seperti subjek atau topik maksimum 5 per jam per hari. Selang-seling topik belajar mandiri secara teratur. Lalu, pastikan jadwal tersebut sesuai dengan irama kerja dan jam biologis Anda. Luangkan waktu dan istirahat sejenak dan waktu untuk belajar. Jadi kita harus berbagi waktu juga untuk kita belajar gitu. Jadi walaupun kita sibuk berorganisasi, berkomunitas, ataupun membuat ikut lomba, kita harus meluangkan waktu juga sejenak gitu untuk beristirahat. Lalu latih dan biasakan diri Anda mengerjakan sesuatu cukup sekali. Belajar untuk fokus atau konsentrasi. Ini tipe-tipe orang-orang yang tidak bisa terlalu banyak fokus. Misalnya dia kuliah dan berorganisasi. Lalu dia tidak cukup, maksudnya dia tidak bisa lebih dari 2 organisasi. Jadi dia hanya fokus satu di organisasi ini dan kuliah ini untuk saling menyeimbangkan gitu. Selanjutnya, susun jadwal mingguan di mana satu hari diantaranya bersih dari tugas-tugas akademik. Biasakan untuk melakukan hal-hal yang kecil dan remeh atau ringan di sela-sela waktu istirahat atau ketika Anda sedang menunggu sesuatu. Belajar dan biasakan untuk berani menolak ajakan melakukan kegiatan yang dapat mengacaukan manajemen waktu Anda. Lalu,
teknik menyusun manajemen waktu yang sudah saya buat. Mintalah orang-orang sekitarmu untuk menghormati manajemen waktu Anda juga, serta buatlah mereka paham bahwa mereka tidak bisa setiap saat mengganggu Anda, meminta berkomunikasi Anda pada setiap waktu semau mereka ketika Anda sedang belajar. Isolasikan diri Anda sendiri agar dapat berkonsentrasi dan fokus belajar. Yang ketiga, bersikap realistik dan cukup fleksibel, jangan kaku. Selanjutnya, di slide ke-12 ini, prinsip-prinsip manajemen waktu. Mengelola waktu dengan baik, berani mengelola hidup dengan baik pula, karena waktu adalah kehidupan. Tapi jangan sampai kita diatur oleh waktu. Namun kitalah yang mengatur waktu kita dengan baik, agar semua yang sudah kita rencanakan pada hari tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, berikut prinsip manajemen waktu dari 3 sumber yang berbeda. Sumber 1, tujuan adalah kunci utama. Ini dari flexible, selamatkan waktu dengan prioritas. Use single handing, itu fokus dalam satu waktu. Refreshing, penghematan waktu jangka panjang. Prinsip multitasking, to be emphasis, berani untuk bilang tidak. Lalu selanjutnya itu selanjutnya ada maintenance balance. Kita jadi seimbangkan semuanya. Jadi antara kita berorganisasi, belajar, melakukan aktivitas sosial, jadi itu semua itu harus seimbang itu. Sama kita dengan hidup ini di dunia, baik itu untuk dunia maupun untuk akhirat, itu harus seimbang itu. Jadi jangan sampai berat sebelah. Karena dalam akuntansi kan, kalau kita pernah belajar akuntansi, kalau perhitungannya dari awal tidak seimbang, semuanya dari bawah sampai atas sudah kacau, artinya tidak balance gitu, artinya tidak seimbang. Selanjutnya tuh, do it now, don't procrastinate your activity. Selanjutnya sumber kedua, prinsip keinginan. Yang kedua, prinsip efektif. Yang ketiga, prinsip analisis. Prinsip kerja tim. Prinsip perencanaan prioritas. Dan prinsip reanalisis. Sumber ketiga, menurut Dr. Jan Yager prinsip. Manajemen waktu yang kreatif, selalu aktif, bukan reaktif. Tentukan sasaran, lalu tentukan prioritas dalam tindakan Anda, pertahankan fokus Anda, terus ciptakan tenggat waktu yang realistis. Jadi setiap yang kita kerjakan itu harus ada targetnya. Sama kita dengan membuat sebuah target kita kuliah ini, kita harus kalau kuliah ini sekarang kan targetnya harus tamat dalam jangka 4 tahun gitu. Jadi semua itu biar terlaksana dengan waktu yang tepat. Jadi kita memang harus realistis waktunya. Misalnya kita buat kerjakan tugas ataupun membuat sebuah aktivitas. Jadi itu jangka seminggu. Jadi seminggu itu kita harus fokus dan waktu yang kita targetkan itu tercapai. Seimbangkan hidup Anda. Kehidupan yang seimbang. Selanjutnya, lakukan sekarang. Do it not. D itu divide, bagi yang menjadi tugas yang lebih kecil. O itu organize, aturlah bagaimana melakukannya. I, ignore, abaikan gangguan yang mengalihkan perhatian. T, take, ambil kesempatan bagaimana melakukan sendiri. N, no, sekarang. O, opportunity, ambil keuntungan dari kesempatan yang menguntungkan Anda. W, watch out, waspada pada pemborosan waktu. Selanjutnya, faktor penghambat manajemen waktu efektif. Yang pertama itu ada prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Yang kedua, perfeksionis. Yang ketiga, tidak mampu membuat prioritas. Artinya, dari
faktor-faktor penghambat waktu manajemen yang tidak efektif. Jadi semua itu kalau kita tidak rancang dengan baik, artinya dari yang tiga yang saya sampaikan tadi itu, artinya kalau kita tidak manajemen waktu dengan baik, menunda semua pekerjaan, artinya kita gagal dalam mengatur manajemen waktu yang baik dan kita akan tidak bisa melakukan sesuatu itu tepat pada waktu yang sudah kita beri itu. Selanjutnya, maaf, tadi saya belum membesarkan layarnya. Baru ini saya membesarkan. Jadi, jika ada sesuatu yang sangat berharga, maka itulah waktu. Siapapun orangnya. Tidak akan bisa mengulang setiap waktu yang sudah terlewatkan. Setiap orang dimanapun dia berada memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang mendapatkan lebih meskipun hanya satu menit saja. Semua sama, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk mencapai semua macam kesempurnaan, memanglah selalu dibutuhkan proses atau trial and error. Oleh sebab itu, jika kemarin atau hari ini Anda melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Yang lalu biarlah berlalu. Mungkin akan menjadi pengalaman yang selama hayat. Bagaimanapun diri Anda di masa lalu, itu tidaklah penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana diri Anda di masa depan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Itu sedikit pengantar dari saya. Bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan saran ataupun pertanyaannya, nanti kita sharing sama-sama. Di sini saya hanya saling berbagi pengalaman saya, bagaimana saya mengisi waktu saya. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alwi, ya lanjut. Mohon maaf Kak, suaranya nggak kedengaran. Alwi belum ngomong, belum bicara aja kayaknya. Siti, suaranya nggak jelas. Bang, Ya, dengar tadi. udah Suara- kedengeran Bang? Dengar tadi kan? Bang nyampein? Dengar Bang. Ini udah kedengeran belum suara Lia Bang? Dengar. Sip. Dengar? Dengar. Oke. Sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, Lia ya sedikit ingin mengulas ya Bang, penjelasan dari Bang Ade. Ya. Jadi pengertian dari manajemen itu sendiri adalah perencanaan pengorganisasian sehingga bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Beberapa manfaat dari manajemen waktu, yang pertama adalah agar terjadwal dengan baik, yang kedua bekerja secara efisien, yang ketiga mengurangi stres, dan yang keempat adalah tidak menunda. Beberapa cara agar bisa memanajemen waktu dengan baik, yang pertama adalah memperbaiki jadwal, yang kedua membuat buku agenda, yang ketiga tulis kegiatan, tanggal, waktu, dan hari, yang keempat adalah susun prioritas kegiatan, dan yang terakhir adalah jadwal rutin kegiatan. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, hidupkan mikrofon atau tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, boleh Kak? Silakan. Sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Pancola Bulur Mabudi.
Jadi gini Kak, saya ingin bertanya, ada problem sedikit terkait manajemen waktu. Jadi pada saat ada dua permasalahan, yaitu kita memiliki organisasi yang banyak gitu enggak, misalnya ada 3 atau 4 organisasi gitu. Dan di situ diagendakan dalam waktu bersamaan gitu Kak, dan itu kegiatannya penting. Gimana caranya kita untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan tersebut Kak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang pertanyaannya ya Bang. Ya. Jadi Agung ya tadi yang bertanya itu dia mengikuti lebih dari satu organisasi kan Bang. Jadi dia bingung, kadang ada jadwal yang bentrok. Jadi gimana caranya menentukan prioritas yang mana dulu nih yang harus didahulukan. Mungkin seperti itu kira-kira pertanyaannya Bang. Ya, bentar ya. Bang Ade, silakan dijawab. Ya. Oke, baik. Saya juga coba menjawab pertanyaan dari Mas. Siapa namanya? Agung Bang. Agung Bang. Mas Agung. Mas Agung, terima kasih sudah memberi pertanyaan. Di sini kayak kita saling sharing belajar. Kalau nanti saya ada yang kurang bisa dilengkapi. Kalau ada yang salah, mohon diperbaiki Mas. Karena saya juga pernah mengalami 3 organisasi yang memang sama-sama penting. Tetapi itu saya kerjakan mana yang skala prioritas. Artinya begini. Jadi 3 organisasi yang memang tadi pertanyaannya bagaimana jika kita mengerjakan 3 organisasi ketika ada pekerjaan atau ada kegiatan, dari kegiatan itu semua jadwalnya yang sangat penting gitu. Jadi kita coba lagi membuat dari 3 skala prioritas yang paling penting itu, coba kita pilih dari 3 kegiatan itu, pasti ada satu kegiatan yang paling membutuhkan kita, paling penting membutuhkan kita. Yang kedua, bagaimana kita nantinya untuk di komunitas ataupun lembaga yang kedua, yang dua lagi nih, pasti kita bisa minta bantuan sama anggota ataupun tim kita di bidang tersebut. Otomatis kita bisa menyerahkan sebentar mandat kita ke mereka itu. Ya, ketika itu sudah kita berikan mandat, otomatis kawan-kawan itu pasti mau membantu kita gitu. Cara saya kayak itu sih Mas, karena setiap 3 agenda itu pasti kita pilih lagi yang mana skala prioritas yang paling penting dari kita gitu. Misalnya kita diutamakan untuk mengikuti agenda kita satu organisasi ini, kita sebagai ketua panitia. Yang 2 lagi ini kita sebagai taruhlah kepala bidang. Satu lagi ini kita anggota. Jadi pasti dong kita bisa memilih satu yang paling penting ya, yang kita utamakan yang kita sebagai ketua. Yang kedua, kita pilih kegiatan itu nggak mungkin dalam kegiatannya dalam waktu yang bersamaan gitu. Memang bisa hari yang bersamaan, tetapi pasti jamnya berbeda. Mungkin nanti setelah agak-agak longgar dari kegiatan yang pertama kita sebagai ketua, ini bisa kita beralih langsung ke acara yang kedua gitu. Untuk acara yang kedua ini gitu. Otomatis sebelum acara kedua ini kita kan tadi yang saya sampaikan, kita sebagai kepala bidang. Nah, di sini kita bisa sedikit menyampaikan ke anggota yang kita beri mandat tadi untuk nanti pertanyaan dari ketua pelaksana bisa dibantu dulu untuk tim di bidang kita gitu, untuk dihandle. Kalau anggota ini kan kita kalau untuk di organisasi yang ketiga saya sampaikan tadi ini, kita mungkin bisa hanya sebagai anggota, nanti itu tidak terlalu penting lah kita hadir di sana, dan pasti sudah banyak
tim yang bisa membantu kita ataupun pasti adalah tim untuk menyelesaikan kegiatan di sana gitu. Itu sih skala prioritas yang saya ambil dalam setiap kegiatan yang saya ikuti. Saya pernah juga ikut kegiatan itu gitu. Tapi kadang hadirnya sudah telat sejam, telat berapa menit gitu. Itu sih Mas dari saya. Mungkin jika ada pendapat mungkin itu sama sih Bang, yang saya alami juga seperti itu mungkin kan. ya. Mungkin terima kasih atas jawaban dari Abang dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa sama-sama saling belajar nantinya di depannya gitu di organisasi Awam dari ini. Siap Bang, Kalau siap. misalnya ada teman-teman yang ingin menanggapi, langsung aja ya kabarin ke moderator. Oke Ya. Bang, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang. Ada video belum? Ada Bang, ini dari Dena Fadliati Bang. Oke. Pertanyaannya gini Bang, Kak izin bertanya, silahkan. Manajemen akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bila mereka memiliki manajemen yang tepat, maka kualitas hidupnya juga akan tepat, begitupun sebaliknya. Bila sebagian orang telah mengatur waktunya dengan baik, namun masih saja tidak bisa menggunakan waktu sesuai dengan jadwal tersebut, maka apa yang harus dilakukan? Mohon sarannya, Kak. Terima kasih. Oke. Kakak Abang coba ya baca pertanyaan lagi ya. Saya ada pertanyaan di chat ya. Coba Abang baca ya. Manajemen waktu atau mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bila seseorang memiliki manajemen waktu yang tepat, maka kualitas hidupnya akan tepat, dan begitu sebaliknya. Bila sebagaimana orang telah mengatur waktunya dengan baik, namun masih saja tidak bisa menyelesaikan waktu sesuai dengan jadwal tersebut, maka apa yang harus dilakukan caranya, Kak? Mungkin kayak gini, bila orang itu telah mengaturnya dengan baik, namun masih saja tidak menggunakannya dengan baik, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Itu pertanyaannya, jadi artinya pertanyaannya itu dapat kita simpulkan, dia telah mengatur waktunya dengan baik. Namun dia masih bingung ataupun masih belum bisa mengatur waktunya dengan baik. Artinya dia harus lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, dia harus lebih baik lagi dalam mengatur skala waktunya dengan baik gitu. Jangan sampai waktu dia yang sudah buat ini mepet dengan jam, maksudnya harus ada jarak-jarak gitu. Harus ada jarak-jarak sekitaran 10 menit ataupun 20 menit untuk kegiatan selanjutnya gitu. Jadi istilahnya dia harus membuat dia harus membuat jadwalnya ini harus harus lebih baik lagi, ada jarak-jarak lah gitu. Misalnya dari kegiatan ini dia harus rehat dulu gitu. Misalnya nggak mungkin kan dia buat kegiatannya kuliah gitu dari jam 9 sampai jam 10 gitu kan, taruh ya jam kuliah, terus dia langsung rapat jam 10, itu kan nggak mungkin. Otomatis pasti dia buat jeda dulu sekitar setengah jam gitu. Nah, mungkin kayak gitu sih. Yang kedua, kedepannya ketika dia telah mengatur waktunya dengan baik, dia harus dia harus bisa, ya. Maksudnya dia harus bisa melakukan kegiatan itu dengan baik. Karena kalau waktunya sudah dilakukan dengan baik, kita harus teratur melakukan apa yang sudah kita lakukan. Jangan menunda. Artinya di situ masih ada tunda-tunda dari kegiatan jadwal-jadwal yang sudah kita buat. Karena waktu itu berapa detik pun kita tunda itu sangat berarti sekali bagi kita. Karena kalau kata-kata orang kan, waktu itu adalah uang. Time is your money. Nah, jadi setiap waktu itu adalah uang. Jadi setiap waktu, detik itu sangat bermakna sekali.
kalau kita sudah menjadwalkannya jam segitu agenda kita harus melakukannya jam segitu juga. Jangan istilahnya menunda-menunda. Kalau masih kayak gitu, otomatis kita tidak akan bisa mengatur waktu yang baik. Namun kitalah yang diatur oleh waktu itu. Mungkin yang pertama dia harus lebih diri dia harus apa namanya ini harus lebih disiplin lagi yang pertama. Dia harus lebih disiplin lagi dengan waktu yang sudah dia buat. Dia harus bisa komitmen, konsisten dalam waktu ataupun konsep-konsep kegiatan sehari yang sudah dia buat. Dan itu sih mungkin dari kakak sendiri apa, Siti? Sedikit dari kakak gitu. Kalau kayak gitu, biasanya itu yang kakak dapat gitu. Mungkin itu. Mungkin kalau ada masukan saran, sampaikan. Mungkin kita sama-sama belajar. Mungkin dari masukan dari Dena Fadia Lati nanti yang mungkin Dena ada memberikan saran juga ke kita biar sama-sama saling sharing gitu, belajar gitu. Oke, cukup Bang. Cukup. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang? Boleh? Lanjut. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Henggi Melja. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, silahkan. Apabila seseorang telah menjadwalkan kegiatannya dengan baik, namun di sisi lain ada kegiatan yang mendadak dan dua kegiatan ini sama pentingnya. Bagaimana seharusnya seseorang tersebut harus bersikap Kak? Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih kepada Henggi Melja yang telah memberikan pertanyaannya. Ini kayaknya Henggi Melja ini masih dulu ya? Iya bang. Angkatan 2018 ya? Iya bang. Ini dari mana? Ingin tahu dulu kan, jadi kita sama-sama sering juga. Baiklah, perkenalkan nama saya Henggi Melja. Saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris angkatan 2018, asal kota dari Selat Panjang bang. Oh, ini adik kelasnya Dikra ya? Iya bang. Bang langsung tembak aja ya Bang. Iya, saya Dikra kan, Iya bang. kan bahasa Inggris. Oke, Iya, abang Bang. menjawab ya. Ini pengetahuan abang jawabnya sesuai pengalaman abang. Ini bertanya tadi pertanyaannya apabila seseorang telah menjadwalkan kegiatan dengan baik, namun diisi dengan ada kegiatan yang mendadak dan ada dua kegiatan sama pentingnya, bagaimana seharusnya dalam bersikap dalam seorang tersebut harus bersikap. Jadi ketika ada kegiatan yang lebih mendesak dari jadwal yang sudah kita atur, sebaiknya kita harus segera mengubah jadwal waktu itu secara mendadak. Memang sering juga sih kita kayak gitu. Misalnya gini, kita sudah ada rapat nih, kita sebagai ketua pemimpin rapat jam 10. Ternyata ada dosen yang menjadwalkan kuliah dadakan jam 10, kan itu sering juga kadang dosen ujian kelas tambahan mendadak jam 10 juga. Jadi intinya kalau hal sama penting, contohnya kuliah, misalnya yang satu yang kan ada tadi itu katanya ada dua yang paling penting, sama penting. Yang pertama itu kuliah itu kan sangat penting sekali. Ini kuliahnya ini pas pula lagi UAS gitu. Yang kedua ini dia ketua bidang di HIMA, contohnya di HIMA di ESA, contohnya ESA kan. Lalu dia sebagai ketua di HIMA gitu untuk mimpin rapat. Jadi mau tidak mau kawan tersebut yang sudah menjadwalkan kegiatan itu, yang ada jadwal dadakan, otomatis dia harus mengutamakan uang dia gitu. Harus mengutamakan uang dia. Yang kedua kan ada itu sekretaris ataupun wakil bupatinya istilahnya, wakil bupatinya. Jadi kita harus memberikan harus memberikan mandat kita sebagai pemimpin rapat
ke wakil bupati kita, ataupun kalau tidak ada wakil bupati pasti ada sekretarisnya gitu, sekretaris hima kita. Jadi di sanalah kita memberikan mandat gitu. Otomatis di setiap organisasi itu pasti kita, itulah gunanya organisasi, kita saling bantu satu sama lain. Ketika tidak bisa ketua, ada yang lebih penting ujian UAS. Nah, jadi istilahnya kita harus mengutamakan UAS itu, dan juga kalau rapat kita harus memberikan mandat itu, yang mandatnya ke wakil bupati kita. Kayak itu sih kalau menurut kakak, kita harus bersikap lebih tegas dan mengambil keputusan yang lebih penting gitu, karena UAS yang lebih penting. Itu sih yang pernah saya alami gitu. Oke, gimana Dek Henggi Melja? Masih ada pertanyaan atau sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup Kak, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin itu sih intinya, kita kalau memang tidak ada, kalau memang kita lagi UAS, contohnya UAS, ya, itu lebih penting kan. Apalagi UAS itu kadang kan nggak bisa ditunda. Kalau ditunda kan nanti nilainya berkurang. Terus yang kedua, kita berikan mandat itu ke tim kita lainnya, maksudnya ke wakil bupatinya gitu. Kayak gitu sih istilahnya gitu. Kalau bisa diganti ataupun kalau bisa diubah jadwalnya, Kalau memang tidak bisa diubah jadwal waktu rapatnya, kita kasih mandat rapat ini sementara ke wakil bupati kita atau sekretaris. Mungkin kayak itu dari saya, Henggi Melja. Baik Bang, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke Bang, itu Ada dia lagi? tadi pertanyaan. Gini Bang, Lia lagi yang pengen nanya nih Bang, boleh Bang? Boleh, silakan. Oke, gini Bang, gimana caranya, kan Abang nih banyak banget kegiatannya kan, padat kan Bang? Misalnya Abang udah mengatur manajemen waktu Abang dengan baik. Nah, gimana cara Abang menjaga kondisi tubuh Abang agar tetap fit gitu Bang, beraktivitas? Soalnya kan selain mengatur waktu dengan baik, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh agar bisa fit beraktivitas gitu Bang. Jadi Lia minta saran dari Abang, bagaimana cara Abang menjaga kesehatan tubuh Abang di tengah aktivitas Abang yang padat Bang. Oke. Intinya yang pertama, kalau di kegiatan kita padat gitu kan, kita harus konsumsi sih, maksudnya bukan konsumsi, minum. Kita harus bawa air itu, air minum tuh, air minum dari rumah sih istilahnya. Kita jangan sampai dehidrasi gitu, kekurangan air gitu, air minum, jangan sampai tenggorokan itu kering. Yang kedua, ketika ada waktu istirahat sejenak, berapa menit pun gitu, 5 menit, 3 menit, kita usahakanlah duduk sejenak gitu. Selanjutnya, ketika bisa berbaring sejenak selepas sholat zuhur itu, kan kadang ada musola kan, mungkin kita bisa lah berbaring, istirahat duduk sejenak di masjid gitu. Lalu ketika ada kegiatan selanjutnya, kalau bisa makan kita itu lebih teratur. Memang sih kita nggak bisa juga bilang makan teratur gitu kan. Kadang kan yang nama mahasiswa kan, kita makan udah kadang jam 3, kadang jam 4 gitu. Makan sore menjelang malam namanya kan. Jadi istilahnya kalau bisa makan kita itu ada waktu rehat, pasti ada lah waktu rehat kita sejenak untuk makan gitu. Kalau bisa makan gitu. Kalau pagi-pagi itu sebelum kita beraktivitas, kalau bisa yang biasa kita sarapan, kalau bisa sarapan dulu lah. Misalnya minum teh ataupun yang biasa minum susu gitu. Terus konsumsi vitamin gitu. Vitamin apapun yang bisa membuat tubuh kita ini selalu fit gitu. Mungkin kayak itu sih. Lalu kalau bisa ketika kita malam kan, lalu ketika kita sudah siap beraktivitas sampai maghrib ataupun malam, kalau bisa kita langsung beristirahat gitu. Tapi nggak bisa juga sih, kadang ada lagi tugas kuliah kan. Caranya itu mungkin dia
jangan langsung habis pulang itu langsung kerjakan tugas kuliah aja. Tapi habis sholat isya kayak gini kan, kita bawa langsung tidur dulu, tidur malam dulu kan, tidur lebih cepat awal jam 8 kan, tidur dulu jam 8. Terus nanti kita set waktu kita bangun pagi itu, bangun tengah malam gitu. Bangun sekitar jam 1 atau jam 2 untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, kita mungkin yang biasa sholat duha, sholat tahajud, kita bawa dulu sholat tahajud gitu. Di sholat tahajud, cuci muka kan duduk. Insya Allah habis jam 2 tuh atau jam 1 bisa insya Allah kita buat tugas kita ataupun subuh gitu. Nah, itu sih kalau jadwal dari abang biasanya buat tugas tuh kalau enggak jam-jam 2-an subuh gitu, menjelang subuh jam 3, jam 4 menjelang sholat subuh. Kayak gitu sih di waktunya, kalau bisa segera istirahat gitu tidurnya gitu. Nah, kalau memang tugasnya mendesak, lebih paling tidak istirahat lah 2 jam atau 3 jam dulu. Intinya kita buat seperti alarm gitu, alarm kita untuk kita bisa mengatur waktu yang baik. Kayak itu sih. Dari abang. Nih ada pertanyaan lagi nih Bang, tapi ini dari Lia, masih dari Lia nih Bang. Oh, boleh, kan boleh. Biasanya yang sering bentrok itu jadwal kuliah sama organisasi Bang. Itu kan biasanya dialami oleh anak kos kan Bang, soalnya kan mungkin mereka nggak ada pekerjaan di rumah. Nah bagaimana kalau misalnya mereka nih anak Pekanbaru yang nggak ngekos Bang? Misalnya mereka tuh bentrok jadwal organisasi dengan pekerjaan di rumah. Bagaimana cara mensiasati atau memberikan pengertian kepada orang tua kalau gini loh, saya ada kegiatan di kampus gitu. Intinya memberikan pengertian kepada orang tua gitu Bang. Dan cara mensiasati kalau misalnya ada jadwal bentrok apa? Suaranya agak putus. Sorry, maaf. Tadi suaranya agak putus. Ini Bang. Jelasin dikit. Dia ulang ya Bang? Boleh. Siap, ya. Kan biasanya permasalahan umum kalau masalah jadwal yang bentrok itu kan antara jadwal ngampus dan juga organisasi Bang. Oh iya. Nah, itu kan biasanya hal yang dialami oleh anak kos. Tapi kan beberapa ada nih anak Pekanbaru yang tinggal di rumah atau tinggal sama orang tuanya Bang. Iya. Nah, tentu mereka juga ada tugas tambahan dong, tugas misalnya membersihkan rumah atau membantu orang tuanya gitu Bang. Nah, jadi bagaimana cara mereka mengatur waktu antara kuliah, terus itu membantu orang tua serta organisasi. Soalnya kan Lia sering juga dengar curhat dari teman kalau misalnya mereka nggak datang rapat gara-gara dimarahi orang tuanya, mungkin karena terlalu banyak terporsir waktunya di kampus gitu Bang. Jadi sekalian minta tips dari Abang, gimana caranya memberikan pengertian kepada orang tua bahwa kita ini aktivis lah gitu misalnya di kampus gitu Bang. Terima kasih Bang. Oke, siap. Pertanyaan Lia itu sama sih kayak kakak sebenarnya. Kakak tinggal sama orang tua juga, sama sih. Apa yang perlu kita alami sama juga kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi kakak juga zaman kuliah dulu 2013 sampai sekarang kan kuliah tamat 2017, akhir 2017 kan tamat kuliah. Itu memang disibukkan dengan organisasi eksternal, internal, terus tugas kuliah, terus membantu dosen juga kadang, itu ada kerjaan rumah gitu. Bagaimana kita membagi waktu pekerjaan rumah dengan tugas di kampus kita? Yang pertama itu kita kalau bisa pagi-pagi kita udah bangun, cobalah kita kerjakan. Abang mungkin lebih menceritakan bagaimana pengalaman abang selama kuliah dan berbagi waktu untuk orang tua abang itu. Mungkin kayak lebih bercerita sih mungkin. Abang kan anak cowok kedua-duanya, anak cowok dua bersaudara. Jadi kita di rumah itu saling berbagi tugas gitu, berbagi tugas. Yang kedua kita menyampaikan ke orang tua kita gitu, bahwa kita saya juga aktif di organisasi kampus untuk mengisi waktu luang saya sejenak di kampus karena habis kuliah gitu kan. Jadi
mungkin yang bisa kita kerjakan pertama, kita kerjakan bagi-bagi. Kita kan bangun pagi jam 6, udah bangun pagi-pagi. Itu kita mungkin bisa kerjakan dulu seperti nyapu rumah, terus nyapu rumah. Yang kedua kita bisa nyapu halaman atau nyuci piring gitu, mungkin nyuci kain. Mungkin pagi-pagi itu yang bisa kita kerjakan lah. Otomatis pagi-pagi itu kan bisa lah kita kerjakan sejenak itu. Paling tidak membantu orang tua lah sejenak, agak-agak 1 jam kita kerjakan aktivitas rumah, itu udah senang lah orang tua kita itu. Nanti baru kita iring kuliah jam 7:30, masuk jam 8 kan. Nanti seharian kita udah sibuk gitu. Kayak gitu sih mungkin. Nanti pulang dari kampus, apa yang bisa kita kerjakan lagi, cuci piring mungkin, atau ngurus orang tua gitu biasanya kan. Kalau bisa bagi juga waktu kita untuk orang tua, ngurus orang tua kan, orang tua kita kan seharian kan udah capek kerja. Mungkin ada juga lah waktu kita sedikit untuk keluarga kita kumpul-kumpul gitu. Paling lama nggak perlu terlalu lama-lama kali lah, mungkin setengah jam urut-urut orang tua sambil cerita-cerita apa aja sih aktivitas kita tadi di kampus. Mungkin kalau kesah kita sama di kampus, mungkin kita saling curhat, saling apalah, curhat gitu sama orang tua kita gitu, sambil urut-urut, sambil ngurut orang tua gitu, menjelang makan malam habis maghrib. Kayak itu sih mungkin dari kakak. Ya, itu pengalaman yang biasa kakak kerjakan di rumah gitu. Kayaknya udah enggak nih Bang. Oke. Ada lagi ya? Udah enggak ada lagi Permisi deh Bang, pertanyaan Bang. saya mau bertanya Bang. Ada yang ingin ada Boleh, yang mau boleh. bertanya nih Bang. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nano Rizky Saputra, mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Saya ingin bertanya nih Bang. Ya. Tadi kan Abang menjelaskan tentang manajemen waktu, dan salah satunya adalah manfaat dari manajemen waktu ini bisa untuk menghilangkan stres. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasannya stres itu bisa dibangun oleh beberapa hal, seperti masalah pribadi, kemudian masalah percintaan, sahabat, dan pertemanan. Dan ini adalah kembali kepada diri kita sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah, manakah yang lebih penting? Manajemen waktu itu sendiri atau manajemen diri sendiri? Seharusnya kan kita memanajemen diri sendiri, baru kita bisa memanajemen waktu tersebut. Terima kasih, Bang. Oke. Terima kasih kepada Nano. Mungkin saya panggil Nano aja ya. Nah, telah memberikan pertanyaan ke saya gitu. Mungkin saya jawab semampu saya yang bisa saya jawab gitu. Tadi pertanyaannya, sebaiknya kita manajemen apa tadi? Manajemen diri dulu baru manajemen waktu ya. Sebenarnya memang yang disampaikan tadi juga benar gitu. Kita harus manajemen diri, istilahnya itu harus seimbang gitu. Kalau kita bisa manajemen diri sendiri, otomatis kita sudah bisa mengatur waktu. Kalau kita belum bisa manajemen waktu, otomatis kita belum bisa manajemen diri kita sendiri. Kalau menurut Abang itu saling berhubungan sih, bagaimana keterkaitannya gitu. Kalau istilahnya itu saling berhubungan, misalnya kita setelah kita bisa mengatur waktu yang baik, otomatis manajemen pribadi kita akan teratur juga gitu. Otomatis kita, misalnya kita ini kuliah jam 8, masuk sampai jam 10, terus kita organisasi, habis itu kan nanti masuk lagi siangnya kuliah gitu. Nah, otomatis kalau jadwal kita sudah, jadwal yang sudah kita konsepkan itu sesuai dengan dari konsep yang kita buat dengan manajemen waktu kita, otomatis pribadi kita akan termanajemen juga gitu. Manajemen pribadi kita akan teratur juga gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau dari saya pribadi, tidak terlalu banyak, tetapi itu simple sih bagi saya gitu. Kalau masalah percintaan, masalah stres pribadi itu
tergantung lagi bagaimana kita menyikapi sesuatu, mungkin itu ada suatu permasalahan lagi pribadinya gitu, dari diri pribadinya dengan orang sekitar dia gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Itu sih mungkin dari saya. Oke Bang, terima kasih. Ya, sama-sama Nano. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya dari para peserta? Masih ditunggu. Kayaknya udah nggak ada lagi deh Bang yang bertanya Bang. Oke. Oke, mungkin apakah ada sedikit closing statement Bang? Oke, closing statement dari Abang ya mungkin nggak banyak. Mesti, Kak, boleh izin bertanya sebentar, Kak? Oh, Boleh, ada boleh. yang mau bertanya lagi nih Bang. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli, saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Informatika. Bagaimanakah menurut Abang tentang pergerakan dari kawan-kawan yang dimana sebuah organisasi itu yang dimana setiap mengadakan kegiatan atau pergerakan khususnya di grup gitu Bang, jarang dari kawan-kawan yang ikut menanggapi atau ikut berpartisipasi. Bagaimana menurut Abang, apakah itu sudah kebiasaan turun-temurun di setiap organisasi atau bagaimana Bang? Bagaimana cara Abang untuk membakar semangat dari kawan-kawan untuk aktif berpartisipasi untuk kegiatan atau aksi gitu Bang? Terima kasih Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang lagi tadi Nurul, apa dia bilangnya? Gini Bang, kan gini, menurut Abang bagaimana pergerakan para anak muda sekarang? Misalnya di grup itu nggak ada respon sama sekali gitu Bang, mungkin feeder gitu kan Bang. Terus lagi cara Abang membakar semangat para anak muda sekarang atau anggota Abang untuk ikut andil mengambil peran dalam suatu agenda gitu Bang. Benar Nur Fadli seperti itu? Benar Kak. Oke. Benar. Jadi intinya setiap pergerakan-pergerakan itu memang kita harus kuatkan dari tim kita gitu. Bagaimana tim yang sudah kita bentuk itu ataupun dalam contohnya kita dalam hima gitu contohnya kan kadang ada anggota-anggota yang nggak respon gitu. Mungkin dia masih bingung pergerakan bagaimana yang perlu dibuat gitu. Mungkin dia tidak ada pendapat mungkin kan contohnya gitu. Tapi kita mungkin harus kumpulkan kawan-kawan itu lagi. Kita harus kumpulkan kawan-kawan itu segera mungkin. Kita kumpulkan sesegera mungkin ya untuk menjelaskan, memberikan motivasi sedikit gitu. Memberikan motivasi, kita membuat seperti kajian-kajian lah. Kalau biasa di Demundri contohnya kajian Rabuan namanya gitu. Mungkin kita buat semacam kajian-kajian ataupun membahas isu terkait yang ada di Provinsi Riau ini khususnya ataupun Pekanbaru gitu. Nanti setelah itu baru kita konsepkan gitu kegiatan ataupun aksi bagaimana yang mau kita buat. Setelah itu dari materi itu nanti pasti dia ada menyampaikan semacam motivasi juga. Jadi setelah adanya itu pasti kawan-kawan itu lebih semangat lagi gitu. Jadi kalau belum ada ngumpul, apalagi kita udah jarang ngumpul, terus tiba-tiba buat kegiatan, pasti kawan-kawan itu masih agak bingung. Istilahnya dia pasti masih bingung gitu. Yang kedua, konsep kegiatan dan pergerakannya belum ada gitu. Itu sih sebenarnya yang harus kita atur dulu. Kita harus sering kumpul. Yang kedua, buat sebuah kajian-kajian strategis yang mungkin bisa kita buat. Contohnya isu-isu yang terhangat di Provinsi Riau pada saat ini gitu. Baru kita konsepkan selanjutnya pergerakan bagaimana yang perlu kita buat nantinya. Ya itu sih mungkin dari saya. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya, ini M. Nur Fadli ya, berarti apa ya? Di Umbri gulanya? Iya Bang, benar di Umbri.
Iya, siap. Oke, Bang. Oke, Kayaknya nggak ada lagi yang bertanya nih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? kayaknya nggak Baiklah, lagi sih. kalau nggak ada silakan. Ya, silakan kepada Bang Ade untuk memberikan closing statement, Bang. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di webinar kita pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan, teruslah kita belajar dimanapun kita berada, teruslah kita berorganisasi dengan baik, melakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun pergerakan itu hanya sekecil apapun itu, pasti sekecil apapun pergerakan, pasti itu sangat bermanfaat sekali. Daripada kita ada ide, namun tidak ada pergerakan sedikit pun, itu nol besar artinya. Jadi dari saya ingin mengatakan, kita harus bisa melakukan semua dengan baik, manajemen kegiatan, waktu dengan baik, dan manajemen pribadi juga dengan baik, agar semuanya bisa terhandle dengan baik. Jangan sampai kita diatur oleh waktu. Mungkin itu sih dari saya, dari kakak Lia. Sekian. Oke, terima kasih Bang Ade yang sudah mengisi materi kita pada webinar pada malam hari ini. Lia ucapkan terima kasih. Dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada webinar pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar kita berjalan dengan lancar. Saya Siti Alawiyah Aini selaku moderator. Memohon maaf jika terdapat kesalahan dan perbuatan selama memandu acara. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Para peserta boleh meninggalkan. Dia jangan keluar dulu ya. Kenapa, Bang? Dia jangan keluar dulu ya. Jangan live dulu. Oh, Jangan live dulu. oke, Bang.